Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita coba membahas materi mengenai perpajakan pada mata kuliah Matematika Ekonomi atau sering juga kita temui di mata kuliah Ekonomi Mikro. Di sini kita coba membahas tentang pajak per unit. Diketahui, fungsi permintaan suatu barang, PD sama dengan 12 kurang 2Q, fungsi penawaran suatu barang, PS sama dengan 3 ditambah Q. Apabila terhadap barang tersebut dikenakan pajak, yaitu sebesar T kecil sama dengan 2, tentukan keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak beserta grafiknya. Jadi untuk lambang ekonomi yang digunakan pada perpajakan per unit itu adalah lambangnya T kecil. Oke, kita lihat pembahasan. Pertama kita harus mencari keseimbangan pasar sebelum pajak. Kita masukkan nilai PD pada soal tadi adalah 12 dikurang 2Q dan kita masukkan nilai PS 3 ditambah Q. Nah, yang sama-sama Q itu kita pindahkan ke ruas kiri. Kalau pindah ruas kiri artinya tanda akan berubah dari positif jadi negatif atau dia dari negatif menjadi positif. Nah, di sini min 2Q tetap nilainya min karena dia tetap di bagian kiri. Nah, plus Q yang di sini di sebelah kanan kita pindahkan ke kiri jadi minus Q. Setelah itu yang 3 ini tetap kita turunkan ke bawah. 12 ini yang di bagian PD di ruas kiri kita pindahkan ke bagian kanan menjadi min 12. Setelah itu kita tinggal menjumlahkan. Min 2Q dikurang Q hasilnya adalah min 3Q. 3 dikurang 12 hasilnya min 9. Sehingga Q sama dengan 3. Q sama dengan 3 didapat dari min 9 dibagi min 3. Hasilnya adalah Q sama dengan 3. Jadi ketika Q-nya sama dengan 3, maka P-nya sama dengan 6. Dari mana datang P sama dengan 6? Itu kita memasukkan nilai PD dan PS-nya yang Q yang kita dapatkan 3 tadi kita masukkan ke nilai PD dan PS-nya. Untuk PD 12 dikurang 2 dikali Q-nya tadi 3. 2 kali 3 adalah 6, jadi 12 dikurang 6 hasilnya 6. Yang PS-nya 3 ditambah Q-nya adalah 3, sehingga hasilnya juga 6. Nah, jika sudah seimbang PD dan PS-nya sama-sama 6, ini 6, ini 6, artinya pekerjaan kita sudah benar. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu titik keseimbangan pasar sesudah pajak. Yang sesudah pajak ini, kita tinggal menambahkan nilai PS tadi, fungsi PS dengan nilai pajak per unitnya 2. Untuk PD masih dari soal, PS-nya juga dari soal, tinggal hanya menambahkan ujung dengan pajak per unit. Cara pengerjaannya sama dengan mencari sebelum pajak tadi, ya, sehingga kita dapatkan hasilnya Q 2,33 dengan P-nya 7,33. Setelah itu baru kita mencari pajak yang ditanggung oleh produsen dan konsumen. Pajak per unit yang ditanggung produsen rumusnya adalah P sebelum pajak dikurang 3 ditambah Q setelah pajak. Kita ingat P sebelum pajak kita dapatkan tadi 6, ya, dikurang dengan 3 ditambah Q. 3 ditambah Q ini kan tadi dari soal dari PS, 3 ditambah Q setelah pajak. Q setelah pajak yang kita dapatkan adalah 2,33. Jadi 3 ditambah 2,33. Hasilnya 5,33. Nah, 6 dikurang 5,33 dapatlah 0,67. Jadi pajak per unit yang ditanggung produsen adalah 0,67. Sekarang kita lihat besarnya pajak yang ditanggung oleh produsen, yaitu TS dikali Q1. TS ini adalah pajak per unit yang ditanggung produsen dikali dengan Q setelah pajak, ya. Jadi 0,67 dikali 2,33 dapatnya 1,56. Kita lanjutkan untuk mencari pajak per unit yang ditanggung oleh konsumen. Oleh konsumen itu adalah P setelah pajak. Tadi P setelah pajak kita dapatkan adalah 7,33. Ya. P setelah pajak kita dapatkan 7,33. Kita kurangkan dengan P sebelum pajak yaitu 6, hasilnya adalah 1,33.
Besarnya pajak yang ditanggung oleh konsumen adalah TD dikali dengan Q setelah pajak. TD kita adalah 1,33 dikali dengan 2,33, hasilnya adalah 3,09. Mari kita mencari titik potong persamaan. Nah, titik potong ini kita dapatkan dari fungsi-fungsi awal ya. Fungsi permintaan tadi sebelum pajak itu fungsinya adalah pada soal kita bisa melihat PD-nya adalah 12 dikurang 2Q, PS-nya adalah 3 ditambah Q. Untuk mencari titik potong bisa dilihat dari VT sebelumnya sudah ada saya berikan penjelasan bagaimana cara mencari titik potong. Ini adalah PD, fungsi permintaan sebelum pajak. Ini adalah fungsi penawaran sebelum pajak, sedangkan yang ini adalah fungsi penawaran setelah pajak. Nah, silakan lihat bagaimana cara mencari titik potong yang akhirnya menemukan untuk yang fungsi pertama, jika P sama dengan 0 maka Q sama dengan 6, jika Q sama dengan 0 maka P sama dengan 12. Begitu juga selanjutnya untuk QS dan QS setelah pajak. Kita lihat di sini untuk menggambarkan dari titik potong ini tadi. Untuk sebelum pajak Q-3, P-nya 3. Untuk setelah pajak min 5, P-nya 5. Q-nya min 5, P-nya 5. Ini yang titik potong yang kita cari, P-nya 12, Q-nya 6. Ini titik keseimbangan yang kita cari. Sebelum pajak keseimbangannya P-nya 6, Q-nya 3. Setelah pajak titik keseimbangannya P-nya 7,33. Q-nya di sini 2,33. Oke, semoga bermanfaat.